Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bareng untuk lembar pengerjaan modul 2 praktikum terintegrasi 1, yaitu tentang time study atau studi waktu. Di video kali ini, aku bakal tunjukin langsung gimana cara ngisi, ngitung, dan memahami hasilnya di Excel. Nah, jadi pastiin kalian sambil buka filenya juga ya, biar bisa sekaligus ngikutin langkah demi langkahnya. Pertama-tama, kita mulai dari sheet performer rating dan allowance. Nah, bagian ini tuh bagian paling penting banget karena hasilnya bakal dipakai di perhitungan selanjutnya. Nah, di sebelah kiri ini ada tabel wasting cost rating system, di mana sistem ini dipakai buat menilai kinerja operator berdasarkan 4 aspek, yaitu ada skill, effort, condition, dan konsistensi. Di mana skill itu adalah kemampuan teknis si pekerja dalam melakukan tugasnya. Terus ada effort, itu tuh menggambarkan seberapa besar usaha atau semangat operator saat bekerja. Terus ada condition, itu mengacu ke kondisi lingkungan kerja. Bisa dari suhu, penerangan, kebisingan. Nah, nanti kalian bisa lihat apakah waktu kemarin kalian pengerjaan Gipok tuh penerangannya kayak gimana, kebisingannya kayak gimana gitu ya. Nanti kalian bisa analisis sendiri. Terus selain itu ada konsistensi, di mana konsistensi itu menilai kestabilan ritme si pekerja operator. Apakah dia konsisten dari awal bekerja sampai akhir bekerja atau enggak. Nanti kalian juga bisa analisis dari video yang telah kalian rekam kemarin. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, aku udah ngisi performer rating dari waktu aku menjadi praktikan kemarin waktu pembuatan produksi goodie bag. Nah, di sana aku udah masukin skill aku tuh minus 0,09, yaitu fire. Terus ada juga effortnya 0,05, yaitu good. Terus ada conditionnya minus 0,07, itu poor. Dan konsistensinya minus 0,04, yaitu poor. Nah, untuk mencari performance ratingnya, kalian bisa terlebih dahulu sum hasil dari performance rating kalian. Nah, terus kalian lihat apakah hasil dari performance rating kalian tuh min atau plus. Kalau misalnya min, nanti kalian bisa hitungnya performance rating yang satu ini dikurang hasil yang minus. Tapi kalau misalnya hasil dari performance ratingnya plus, maka kalian cara nentuinnya itu adalah satu ini ditambah sama hasil performance ratingnya. Jadi kayak gitu. Jadi lihat dulu apakah hasilnya min atau plus. Kalau min dikurang, kalau plus ditambah. Kayak gitu ya guys. Nah, terus jikalau kalian masih bingung cara nentuin gitu ya performer rating skill kalian, kalian bisa bandingin dari temen kelompok lain yang prosesnya sama. Misalnya kalian tuh bagian mempola, kalian bisa bandingin juga sama kelompok lain yang mempola juga, apakah kalian lebih unggul apa enggak gitu. Jadi kalian bisa saling membandingkan gitu ya dari pengerjaan si performer rating. Lanjut kita move ke bagian allowance, di mana allowance ini adalah waktu tambahan yang dikasih buat hal-hal wajar kayak istirahat, kelelahan, atau kondisi lingkungan. Di sini aku juga udah masukin ada 4 allowance. Ini tuh hasil dari analisis aku juga waktu kemarin jadi praktikan, waktu pembuatan goodie bags juga. Nah, di sana aku menemukan ada 4 allowance. Ada personal need, itu tuh waktu minum. Ada proses delay, itu menunggu bagian kerja lain. Terus ada materials atau tools delay, itu tuh bahan jatuh atau alatnya rusak gitu ya.
Terus ada idle time, itu tuh ngobrol ringan sambil nunggu kerja. Nah, idle time di sini tuh ngobrolnya tuh sambil nunggu bagian kita kerja lagi gitu ya. Bukan waktu pas kita ngerjain sambil ngobrol, bukan kayak gitu allowance-nya. Nah, di sini juga aku udah masukin persentasenya buat waktu minum 4%, buat nunggu bagian kerja lain 4%, untuk bahan jatuh dan rusak itu 4%, dan ada ngobrol ringan sambil nunggu kerja itu 3%. Di sini aku juga udah totalin, kalian juga bisa sum nanti hasilnya berapa. Di sini hasil aku adalah 15%. Nah, jadi di sini aku udah ketemu nih nilai dari performer ratingnya ada 0,08 dan allowance-nya ada 15%. Dari sini kita akan move ke pengerjaan sheet selanjutnya, yaitu ada pengukuran per unit. Di sini aku udah nyatat juga kemarin hasil dari menit proses produk pertama sampai produk ke 30 udah dimasukin ya, udah di sum juga hasilnya berapa. Nah, seperti yang kalian lihat pada sheet ini tuh ada rata-rata, itu tuh rata-rata dari produk pengerjaan produk pertama sampai produk ke 30. Terus ada standar deviasi. Ini tuh dibutuhkan gitu ya, digunakan buat lihat konsistensi datanya. Terus ada BKB sama BKA, itu singkatan dari batas kontrol bawah dan batas kontrol atas. Nanti kita akan melihat hasil dari BKB sama BKA-nya, grafiknya kayak gimana. Itu tuh dipakai untuk menunjukkan gitu, apakah si proses kerja operatornya tuh stabil dan bisa diterima. Terus ada performer rating sama allowance. Ini hasil dari sheet sebelumnya, dimana aku hasilnya 0,85 dan allowance-nya 15%. Kalian juga nanti bisa langsung masukin aja ya ke 30 produknya. Terus ada waktu normal. Ini tuh dihitung dari hasil waktu pengamatan dikali dengan performer rating. Sedangkan pada waktu siklus itu didapatkan dari waktu normal dikali 1 plus allowance-nya. Sementara pada tabel terakhir itu tuh ada output standar. Output standar ini menunjukkan berapa unit kerja yang bisa diselesaikan dalam per menit. Kayak gitu, guys. Nah, di sini kita coba buat ngerjain bareng-bareng ya. Buat pengerjaan pada sheet ini, dimulai dari pengerjaan rata-rata. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya rumus rata-rata itu adalah average. Nah, di sini kalian bisa sama dengan, terus ketik average, kurung buka, kalian bisa blok dari produk pertama sampai produk ke 30. Udah gitu, kalian bisa kunci si produk pertama sama produk ke 30-nya pakai F4. Kalau misalnya nggak bisa, kalian juga bisa blok pakai Fn F4. Jadi tergantung sama laptop kalian masing-masing. Kalau udah gitu, enter. Nanti bakal ada hasilnya. Ini adalah hasil rata-rata dari pengerjaan produk pertama sampai produk ke 30. Kalau misalnya udah, kalian bisa drag sampai ke bawah, sampai ke produk 30. Nah, hasilnya akan sama. Setelah itu kita lanjut ke pengisian standar deviasi. Untuk pengisian standar deviasi, rumusnya adalah sama dengan STDEV. Kurung buka, kalian blok lagi produk ke 1 sampai produk ke 30. Terus kalian tutup kurung. Sebelum kalian enter, kalian juga kunci lagi si produk pertama sama si produk ke 30-nya pakai F4 atau enggak pakai Fn F4. Setelah itu kalian enter, hasilnya ada, lalu kalian drag ke bawah juga sampai ke produk ke 30. Nah, udah ada hasilnya, kita lanjut ke perhitungan BKB sama BKA. Buat BKB sama BKA,
itu tuh rumusnya sama, namun pada BKB itu tuh dikurang, sementara pada BKA itu ditambah. Maaf, salah. Nah, ditambah. Nah, untuk BKB itu tuh sama dengan si rata-rata dikurang 3 kali standar deviasi, kurung tutupnya 2 kali. Kalian bisa lihat ya dari sini buat rumusnya, terus kalian enter. Udah gitu tuh drag ke bawah juga. Nah, gitu. Buat BKB juga sama. Si hasil dari rata-rata ditambah 3 kali standar deviasinya. Enter. Kalian drag juga ke bawah. Nah, untuk tabel performer rating sama allowance kan kita udah isi ya sebelumnya. Dari hasil performer dan allowance dari sheet sebelumnya juga udah dimasukin. Kita lanjut aja ke perhitungan waktu normal. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya waktu normal itu adalah rumusnya si rata-rata dikali performer rating. Maka untuk rumusnya juga sama kayak gitu, sama dengan rata-rata dikali sama performer ratingnya berapa, terus enter. Udah gitu drag juga ke bawah. Nah, ada hasilnya 9,11. Untuk waktu siklusnya, rumusnya adalah sama dengan si waktu normal dikali 1/1 dikurang allowance-nya. Terus enter. Kalian drag juga ke bawah. Setelah dapat waktu normal sama waktu siklus, kita lanjut ke output standar. Dimana output standar itu adalah untuk nentuin berapa banyak sih hasil yang bakal ketahuan gitu dalam waktu per menit. Nah, buat rumusnya itu sama dengan 1 dibagi waktu siklus. Hasilnya 0,09. Nah, ini kenapa teh hasilnya bisa kecil? Soalnya ini tuh diukurnya per unit, tapi nanti akan dikonversi untuk kebutuhan produksinya. Jadi untuk si output standarnya tuh per menitnya 0,09 produk. Nah, udah gitu kita akan membuat grafiknya dari waktu menit sama waktu rata-rata, terus kalian pencet CTRL, lalu BKB sama BKA. Drag juga sampai produk terakhir ya. Terus kalian bisa ke insert, bisa ke grafik yang ini, terus ini. Tuh, kayak gini guys. Nah, ini aku juga udah bikin. Jadi ada dua. Kalian bikin satu aja, ini aku cuma nyontoin aja grafiknya kayak gimana. Terus nanti kalian bisa lihat tuh, apakah si waktunya tiap produknya tuh melebihi BKB atau BKA. Kalau misalnya enggak, berarti si operatornya stabil gitu, bagus, bisa diterima. Nanti kalau misalnya si menit ininya ada yang keluar atau ada yang ke atas, ada yang ke bawah, berarti tidak diterima kayak gitu. Nah, jadi si grafik ini tuh membantu kita untuk melihat itu kestabilan hasil pengamatan. Garis biru adalah waktu aktual, garis oranye adalah rata-rata, dan 2 garis di atas dan di bawah itu batas kontrolnya. Selama data ada di antara 2 garis itu, garis ini sama ini, maka hasil pengamatan kalian valid. Nah, kalian juga nanti bisa edit ya, ini tuh apa gitu, ini yang oranye tuh apa, yang abu tuh apa, nanti bisa diedit kayak gini. Tuh, bisa diedit kayak gitu.
Nah, sekarang kita akan masuk ke sheet terakhir, yaitu pengukuran per bagian. Jadi kan tadi mah per unit, sekarang mah per bagian proses. Nah, di sini aku udah masukin elemen kerjanya. Ini tuh proses yang aku lakuin, proses aliran proses yang udah aku lakuin waktu kemarin jadi praktikan pembuatan goodie bags, dimana dari awal tuh memotong kertas Samson, terus memotong simbol, terus ada melipat kertas Samson, ada merakit mika, ada memotong duplek atas, itu tuh sebanyak 2 kali soalnya bagian kanan sama kiri, terus ada merakit duplek atas juga, itu juga sama bagian kanan sama kiri, terus ada merakit kertas Samson, ada memotong duplek bawah, merakit duplek bawah, ada melubangi kertas Samson, terus ada memasang mata itik 4 kali, soalnya bagian kanan 2, bagian kiri juga 2. Terus ada memasang tali sebanyak 2 kali, itu bagian kanan sama kiri. Nah, buat elemen kerja di sini, kalian bisa sesuaiin sama kelompok kalian masing-masing. Bisa dilihat pada output hasil dari modul 1. Nah, di sini kalian juga bisa masukin waktu dari per prosesnya gitu ya, berapa. Kalian bisa lihatnya analisisnya dari video, soalnya kalau misalnya di Mubtiket nggak bisa ya, soalnya kan di Mubtiket tuh satu orang bisa ngerjain beberapa proses gitu ya, jadi nggak tahu selesainya kapan-kapannya setiap prosesnya. Jadi kalian bisa analisis langsung di video, hasil video. Pada pengerjaan ini tuh detik, kan kalau misalnya tadi yang per unit ini tuh satuannya menit. Kalau misalnya di pengukuran per bagian, ini tuh satuannya detik. Nah, terus kalau misalnya udah, kalian bisa sum hasilnya berapa. Terus nanti kalau misalnya dibalikin ke menit gitu, jadi kayak gini. Jumlah keseluruhan menitnya berarti 10 menit 44. Terus kalau misalnya dibalikin lagi, ini ya, misalnya yang ini dikali 60, enggak. Oh iya, buat pengisian ini jumlah keseluruhan per menit seperti yang udah aku ajarin kemarin. Kalau misalnya 1 menit itu 60 detik. Kalau misalnya kan ini detik, kalau misalnya mau dikemenitin dulu, dikaliin dulu 60, jadi bukan 100, jadi nggak bisa langsung dihitung di Excel. Jadi kalian bisa manual aja gitu ya, cara konversinya ke menit lagi. Kayak gini guys, nanti kalian masukin, samain juga gitu hasilnya berapa. Nah, pada bagian ini juga sama kayak yang tadi, sama kayak pengukuran per unit, ada rata-rata, ada standar deviasi, ada batas kendali bawah, batas kendali atas. Terus nanti juga kalian masukin lagi dari hasil rating performance wasting host sama si allowance-nya. Terus ada WN, WE sama OS-nya. Nah, kalian bisa ngikutin rumus kayak tadi juga, kayak rata-rata average, terus rata-rata average, terus standar deviasi, STDFV, blok yang pengukuran proses ke-1 sampai proses yang terakhir, sama kayak tadi. Terus ada BKB juga sama, itu tuh hasil dari rata-rata dikurang 3 kali standar deviasinya. Sementara BKB itu tuh sama si rata-rata, tapi ditambah 3 kali si dari standar deviasinya juga. Jadi ini rumusnya sama kayak tadi, sama kayak pengukuran per unit. Kalian bisa langsung lihat aja ya nanti kalau misalnya bingung. Terus drag juga sampai bawah sama. Kayak gini. Wait. Kelebihan. Bisa lihat ini juga.
Terus buat WN-nya juga ada. Rumusnya si rata-rata dikali sama rating performance-nya yang 0,85. Terus drag juga. Terus buat WS-nya juga sama kayak tadi. Terus drag juga ke bawah sama. Bentar, satunya lagi enggak. OS-nya juga sama. 1 dibagi sama si WS. Wait. Terus kalian bisa drag lagi. Nah, buat OS-nya kan ini juga sama, dalam satuan per menitnya bisa ngasilin 0,056 proses per menit, kayak gitu ya guys. Jadi kan kalau misalnya tadi mah perbagiannya teh bakal ngasilin 0,09 produk. Kalau misalnya dari perbagian mah 0,056 ini tuh per proses. Jadi kalau misalnya motong dalam 1 menit tuh bisa 0,056 kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal ngasih pemahaman baru. Bentar guys. Di sini kan kita udah tahu ya, kalau misalnya si rata-rata per unitnya tuh 10 menit 71 detik. Sementara performa ratingnya 0,85. Terus tahu juga kan di sini ada waktu normalnya 9,11. Nah, di sini kan udah tahu ya, si waktu normalnya tuh buat ngerjain satu produk tuh 9,11 menit. 11 detik, maaf. 9 menit 11 detik. Sementara rata-ratanya 10,71 detik. Nah, ini kenapa teh hasil dari waktu normalnya ternyata lebih kecil dari si waktu rata-rata pengerjaan semuanya. Ini tuh terjadi karena si rating dari hasil performa rating aku tuh kurang dari 1. Nah, berarti ini tuh artinya si pekerjanya dianggap lebih lambat dari standar. Ingat yang kemarin Pak Anung jelasin. Jadi ini tuh hasilnya kalian bisa lihat ya, waktu normalnya tuh 9,11, sementara rata-ratanya tuh 10,71. Ini tuh rata-rata per produk. Kalau misalnya rata-rata gitu, bisa ngerjainnya tuh 10 menit 71 detik. Sementara aku 9 menit 11 detik. Ini terjadi karena performer rating aku tuh kurang dari 1. Jadi aku tuh dianggap lebih lambat dari standar operator lainnya. Jadi normal time-nya lebih kecil karena waktu standar kan dikali allowance untuk menyesuaikan kondisi sebenarnya. Jadi kalau misalnya si performer ratingnya lebih dari 1, nanti si pekerjanya bakal lebih cepat gitu. Si normal time-nya tuh bakal lebih besar kayak gitu. Jadi normal time itu tuh bukan waktu aktual, tapi waktu setara pekerja dengan kecepatan standar. Bentar guys. Nah, jadi bisa dilihat ya, rata-rata hasil pengamatan per unitnya tuh 10,71. Terus waktu normal aku ngerjainnya 9,11 menit. Itu tuh setelah koreksi rating dari 0,85. Terus waktu bakunya, waktu bakunya itu udah ditambahin sama si allowance-nya juga. Jadi gini, buat logikanya, kalau misalnya si rating vektornya kurang dari 1, berarti itu tuh
kalau misalnya si rating vektornya kurang dari 1, itu tuh berarti si kerjanya lebih lambat dari standar. Soalnya normal time-nya lebih kecil karena waktu standar nanti dikalikan sama allowance untuk menyesuaikan kondisi sebenarnya. Kalau misalnya si rating vektornya lebih dari 1, berarti itu tuh nandain si pekerjanya lebih cepat dari waktu bakunya. Jadi nanti si waktu bakunya teh bakal lebih gede daripada si rata-rata di sini. Kalau misalnya si allowance si performer ratingnya lebih dari 1. Jadi normal time ini teh bukan waktu aktual gitu, tapi waktu setara dengan pekerja dengan kecepatan standar kayak gitu. Jadi si orang performa ratingnya 0,85 tuh lebih lambat dari standar. Lebih lambat dari standar pengerjaan si operator lainnya kayak gitu, guys. Nah, terus kan di sini juga aku udah nentuin ya si rata-ratanya teh 0,71. Di sini juga waktu siklus aku 10,71. Nah, ini tuh udah sama gitu, udah si waktu rata-ratanya sama waktu siklusnya sama. Berarti emang udah bener gitu performer rating aku sama si allowance-nya tuh 15%. Nah, kalau misalnya kalian nanti saat pengerjaan rata-rata sama si waktu siklusnya beda, berarti itu tuh ada sesuatu yang salah gitu ya. Entah itu dari waktu, nggak tahu dari performa ratingnya, nggak tahu dari allowance-nya, nggak tahu dari normalnya. Jadi si rata-rata di sini sama waktu siklus di sini tuh harus sama itunya, harus sama harus sama nilainya. Soalnya kan kalian juga tahu ya kalau misalnya waktu siklus ini tuh waktu siklus yang ini tuh waktu dari dalam pengerjaan satu produk gitu. Terus kan disini juga aku udah nguji kalau misalnya kan ini teh ya sama dengan bentar. Kan hasil waktu dari pengerjaan 30 goodie bag aku teh 321 menit 37 detik. Sementara produk yang aku buat tuh 30 produk goodie bag. Berarti si waktunya dibagi sama produk yang dibuat. Hasilnya adalah 10,71. Nah, ini tuh adalah rumus dari waktu siklus. Berarti emang rata-rata ini tuh berarti ini tuh menit rata-rata performer rating, standar deviasi BKA BKB, allowance-nya tuh udah benar. Soalnya rata-rata sama waktu siklusnya sama. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak sama antara rata-rata sama waktu siklusnya, berarti itu tuh ada suatu hal yang salah gitu ya. Jadi kalian bisa koreksi lagi, bisa analisis lagi, apa nih yang salah, apa nih yang kurang sesuai. Nanti juga kalian kalau misalnya udah mentok bingung-bingung amat, nanti kalian bisa tanyain ke asisten kalian masing-masing kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan lengkap dari lembar pengerjaan modul 2 praktikum terintegrasi 1, yaitu modul time study. Dari sini kalian bisa lihat alurnya mulai dari menentukan performer dan allowance. Terus tadi juga kan ada perhitungan dari si hasil pengamatan sampai dapetin waktu standar, waktu siklusnya juga sama. Nah, kunci pentingnya adalah pastiin data pengamatan stabil dan jangan lupa selalu pakai rating serta allowance yang sesuai sama kondisi sebenarnya di lapangan. Semoga penjelasan ini membantu kalian buat paham konsep dari time study dan bisa ngisi lembar pengerjaan dengan benar. Kalau masih ada yang bingung, boleh langsung tanya juga pas asistensi atau bisa juga japri ke WA asisten kalian masing-masing. Terima kasih udah nonton sampai akhir, semangat belajar dan sampai ketemu di modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.